Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA yang pada saat ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada saat ini, yaitu siswa dapat menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, siswa dapat menguasai tentang apa yang sudah Pak sebutkan tadi sebagai tujuan pembelajaran. Kita lanjutkan pembahasan kita. Apa sih teknologi reproduksi pada tumbuhan itu? Maka untuk menjawab ini, kamu lihat layar bahwa teknologi reproduksi pada tumbuhan itu merupakan upaya manusia untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sering masalah yang dihadapi itu adalah cuaca yang tak menentu, kelangkaan air, kemudian permintaan masyarakat yang semakin tinggi akan produksi dari tumbuhan, dan lain sebagainya. Ada beberapa penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama itu hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Tapi terkadang media lain dipakai juga, bisa batu-batuan, bisa juga pengganti tanah ini dipakai serbuk kayu, dan lain sebagainya. Kemudian contoh tanaman yang dapat ditanam itu adalah tomat, timun, paprika, melon, terong, dan selada. Nah, Bapak yakin bahwa hidroponik ini atau teknik hidroponik ini sudah sering kamu lihat. Mungkin saja kamu tidak mengenal nama, tapi pernah melihat teknik bercocok tanam seperti ini. Nah, kalau kamu lihat, medianya adalah paralon, kemudian juga menggunakan pipa-pipa. Melalui pipa inilah nutrisi itu dialirkan yang sangat diperlukan oleh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, apa sih keuntungan hidroponik? Keuntungannya sangat banyak sekali. Yang pertama mungkin penggunaan air lebih sedikit. Kedua, tidak membutuhkan tanah, berarti cocok pada tempat atau daerah yang tanahnya sangat terbatas. Ketiga, air akan terus bersirkulasi di dalam sistem. Nah, kemudian kalaupun ada yang berlebih bisa digunakan untuk keperluan lain. Yang keempat, mudah dalam pengendalian nutrisi, sehingga pemberian nutrisi itu lebih efisien. Yang kelima, relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Yang keenam, memberikan hasil yang lebih banyak. 7, mudah dalam memanen hasilnya. Kemudian steril dan bersih, seperti kamu lihat pada gambar. Yang berikutnya, media tanam dapat dilakukan selama bertahun-tahun. Kemudian bebas dari tumbuhan pengganggu, tanaman tumbuh lebih cepat. Nah, itulah keuntungan yang diperoleh pada saat kita melakukan penanaman tumbuhan dengan teknik hidroponik. Di samping keuntungannya ada beberapa kerugian. Yang pertama, biaya yang diperlukan pada saat awal pembuatan itu relatif lebih mahal, terutama ketika kita menyediakan media tanamnya. Jadi kalau kamu lihat itu paralonnya, kalau kita hitung ke dalam biaya memang relatif lebih mahal, tetapi itu pada tahap awal saja. Kemudian ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik ini agak sulit pada daerah-daerah tertentu. Kemudian memerlukan keterampilan khusus dan ketelitian. Nah, itulah kerugian
kalau kita melakukan penanaman tanaman dengan teknik hidroponik. Selanjutnya yang kedua itu vertikultur. Nah, silakan Anda lihat pada gambar ini. Bapak yakin teknik ini sudah pernah kamu terapkan di sekolah, apalagi kalau sekolahnya pernah mengikuti program Adi Wiyata. Nah, vertikultur, lihat ini seperti ini. Berarti penanamannya secara bertingkat pada bagian vertikalnya. Nah, vertikultur itu teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat, atau bisa juga dengan menggantung tanaman dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman. Nah, teknik ini cocok diterapkan untuk daerah perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Kemudian tanaman yang biasa ditanam adalah jenis sayur-sayuran yang berumur pendek, contoh seledri, selada, sawi, dan lain-lain. Nah, itu yang sering dibudidayakan dengan teknik vertikultur. Nah, selanjutnya kelebihan vertikultur. Kelebihan yang pertama itu hemat lahan dan air. Kemudian cocok diterapkan untuk konsep penghijauan, terutama di daerah kota yang memiliki lahan terbatas. Kemudian mendukung pertanian organik. Wadah media tanam disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, ini maksudnya kalau di daerah Anda banyak barang-barang bekas berupa botol-botol aqua, itu bisa digunakan. Jadi tergantung apa yang terdapat di daerah masing-masing. Kemudian umur tanaman itu relatif pendek, pemeliharaan relatif sederhana. Kemudian teknik ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang berminat. Kemudian kekurangannya, nah sama dengan teknik hidroponik tadi, biaya awal pembuatan memang cukup tinggi. Hanya bisa dikembangkan untuk beberapa jenis tanaman. Itulah kelebihan dan kekurangan penanaman tumbuhan dengan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan teknik vertikultur. Yang ketiga, teknik yang ketiga itu kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini bisa kamu lihat contohnya seperti pada gambar ini. Ini medianya, ini adalah hasil dari kultur jaringan. Kemudian juga sering dilakukan kultur jaringan pada tanaman anggrek, karena ada beberapa kendala, yaitu bijinya yang sangat kecil sekali. Apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan merupakan metode atau cara perbanyakan tumbuhan dengan mengambil suatu bagian dari tanaman. Nah, yang bisa kita ambil itu bisa bagian selnya, bisa bagian jaringan, bisa bagian sekelompok sel ataupun organ. Kemudian ditumbuhkan dalam kondisi yang steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau hormon. Nah, pada kultur jaringan, media yang biasa digunakan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Namun terkadang dibutuhkan juga agar-agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lainnya. Semua tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan metode kultur jaringan. Namun diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, ada 6 tahapan kultur jaringan. Sekali lagi, ada 6 tahapan kultur jaringan. Yang pertama, tahap pertama adalah tahap pembuatan media. Nah, media tanaman ini sangat penting dan komposisinya bergantung pada
jenis tumbuhan yang dipilih. Jadi medianya tergantung kepada jenis tanaman yang dipilih. Yang kedua adalah tahap inisiasi, yaitu pengambilan eksplan. Jadi eksplan ini ada tulisannya, adalah bagian dari tumbuhan. Jadi kalau kita melakukan inisiasi artinya mengambil bagian dari tumbuhan yang digunakan untuk kultur jaringan. Biasanya dia memakai bagian tunasnya. Yang ketiga adalah sterilisasi. Nah, pada tahap ini itu biasanya menggunakan bahan kimia yang dapat membunuh mikroba pengganggu eksplan di tempat yang steril. Nah, ini dia. Jadi sterilisasi ini biasanya menggunakan bahan kimia. Nah, kemudian setelah disterilisasi, biasanya tahap berikutnya adalah multiplikasi yang seperti ini, yaitu pelipat gandaan tanaman yang dipilih dengan menanam eksplan itu di media kultur yang sudah disediakan. Di sini tahapannya, ya. Ini penumbuhannya, kemudian ini adalah pelipat gandaannya. Selanjutnya yang berikutnya, yang kelima, yang ini pengakaran. Nah, pengakaran ini terjadi pada tumbuhan bagian eksplan ini sudah mulai menghasilkan akar, sudah mulai menghasilkan batang, sudah menghasilkan daun yang kita kenal dengan istilah plantet, ya, dengan istilah plantet. Kemudian yang tahap terakhir yaitu aklimatisasi. Nah, bagian dari kultur jaringan yang sudah menghasilkan akar, batang, dan daun tadi itu akan dipindahkan ke pot-pot yang kecil. Nah, ke pot-pot yang kecil yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, seperti ini. Pindahkan ke dalam pot kecil. Lalu setelah dari pot kecil, setelah dia ditempatkan pada pot kecil, beberapa lama kemudian baru dipindahkan ke ruangan terbuka yang ada sinar matahari. Itulah tahap kultur jaringan. Selanjutnya, kelebihan kultur jaringan. Yang pertama, satu pohon bisa diperbanyak sebanyak jumlah jaringan yang bisa kita ambil. Jadi kalau dalam satu pohon bisa kita ambil 1000 jaringannya, maka dihasilkan tanaman baru jumlahnya 1000. Yang berikut, mempersingkat waktu proses pembibitan. Yang ketiga, bibit yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang keempat, hasil perbanyakan akan memiliki sifat yang sama persis dengan tanamannya, karena kultur jaringan ini termasuk perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Kemudian tidak memerlukan tempat luas, biasanya cukup dalam botol air mineral. Tidak bergantung pada musim. Nah, kalau konvensional kita bergantung kepada musim, tetapi ini tidak bergantung kepada musim, sehingga dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Nah, selanjutnya, apa sih kekurangan kultur jaringan itu? Nah, yang pertama, memerlukan biaya besar, karena harus dilakukan di dalam laboratorium yang steril. Kalaupun kita lakukan di rumah, maka rumah kita harus kita atur sedemikian rupa sehingga situasinya mirip
laboratorium dalam arti ada ruang sterilisasi, ada ruang inkubasi, ada ruang untuk menyimpan alat-alat, ada kulkas, dan lain sebagainya. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus. Nah, kultur jaringan hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang telah memiliki keahlian tentang kultur jaringan. Yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur jaringan berukuran kecil dan bersifat antiseptik. Nah, itulah kekurangan ketika kita menggunakan metode kultur jaringan. Nah, mungkin untuk saat ini, pertemuan saat ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini dapat kamu kembangkan dengan membaca sumber-sumber pelajaran berupa buku teks atau dari internet dan lain sebagainya. Demikian penjelasan kita tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Selamat pagi, siang, dan malam, sehat selalu, tetap semangat.